Selasa itu 9 orang, di luar Sabtu dan Minggu. Jadi kalau Sabtu dan Minggu kita tidak menerima permintaan-permintaan cuti dari situ. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan baptisan balita. Kita meminta kepada pastor yang akan berangkat untuk menguraikan seperti tadi sudah diuraikan dengan sangat baik hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan umat di bidang rohani, dan unsur yang lain adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal ekonomi. Saya Pastor Rinanto MSF yang sudah berakhir per 1 Agustus kemarin baru saja memberikan laporan pertanggungjawaban khususnya menyangkut reksa pastoral Paroki Santo Carolus Catat dan juga laporan keuangan yang meliputi keuangan pastoran, keuangan paroki, keuangan pembangunan gereja. Sesuai dengan arahan Bapak Uskup bahwa di tahun tertib administrasi ini saya berusaha untuk membuat laporan secara transparan, jelas, terbuka, dan dengan data-data yang cukup kuat, karena saya juga ingin memberikan yang terbaik untuk paroki ini, memberikan yang terbaik untuk keuskupan, memberikan yang terbaik juga untuk pengganti saya. Dengan membuat laporan yang jelas, yang tertib, yang terbuka, itu akan memudahkan pastor berikutnya untuk melanjutkan, sehingga pastor berikutnya memiliki gambaran lebih banyak, dan itu akan sangat membantu untuk kelanjutan karya pastoral untuk pengganti saya, khususnya dalam desa pastoral maupun pembangunan gereja, dan tekanannya sekarang tadi adalah pembangunan manusia. Apa yang saya buat, yang saya usahakan pertama-tama karena saya ingin supaya serah terima ini berjalan baik, dan juga supaya serah terima ini juga membuahkan buah-buah yang baik, khususnya untuk umat Paroki Catat, untuk keuskupan, dan lebih khusus lagi adalah untuk pengganti saya, Pastor Yasintus Liberatus Yonaneses. Terima kasih. Malam ini di tempat ini, di aula Paroki Santo Carolus Catat, diadakan Bawan Hati bersama dengan Bapak Uskup, di mana Pastor Paroki Romo Rinanto memaparkan beberapa hal berkaitan dengan tugas dan wewenangnya memimpin umat di paroki ini, mengembalakan umat di paroki ini selama 7 tahun. Berkaitan dengan laporan-laporan atau pemaparan yang telah dibuat oleh Romo Rinanto, sungguh menjadi informasi yang sangat berguna, menjadi informasi yang sangat-sangat membantu, terlebih bagi saya sebagai pastor pengganti yang notabene ini adalah orang baru, newcomer, pendatang baru yang belum tahu tentang situasi di Sekatan. Bagi saya informasi ini tentu sangat-sangat berguna. Ditambah lagi dengan beberapa penekanan baik oleh Pastor Andras dan juga Bapak Uskup, semakin menegaskan tugas dan pelayanan saya, terlebih untuk pembangunan iman umat. Maka kesempatan yang berikut untuk tugas pelayanan saya selama di Paroki Sekatak ini, semoga pembangunan iman umat menjadi fokus utama atau menjadi reksa pastoral yang urgen untuk dijalankan atau dikembangkan selama saya bertugas sebagai pastor paroki di tempat ini. Sekali lagi, terima kasih. Ya, kita baru saja mengikuti laporan pertanggungjawaban dari Pastor Rinanto
yang akan menyerahkan tugasnya kepada Pastor Yano MSF, dan laporannya ditulis dengan baik seperti Anda bisa melihat dalam bentuk tertulis dan sangat baik, sangat rapi, yang melaporkan situasi pastoral selama beliau bertugas di paroki ini selama 7 tahun. Jadi situasi pastoral termasuk para imam yang pernah bertugas dan pastor rekannya, sampai juga hal yang lebih penting lagi adalah deskripsi secara detail mengenai pembangunan yang dilakukan dalam suatu jangka waktu yang panjang. Nah, pembangunan dalam jangka waktu yang panjang itu akan menjadi sulit jika orang itu tidak teliti. Dan ternyata Pastor Inanto merekap semuanya, dari mana uang itu diperoleh, dari umat sendiri, swadaya umat, dari bantuan pemerintah yang sedikit, dari bantuan MSF, bantuan prokur misi MSF, dan semua sumber itu dicatat dengan teliti dari tahap ke tahap. Kalau tadi kita tidak salah melihatnya, itu semua sampai 10 tahap yang menghabiskan 1,7 miliar atau 1,9 miliar, dan itu semua tercatat dengan baik. Nah, ini menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban yang memang kita inginkan akan terjadi di keuskupan ini, sehingga pastor yang baru seperti Pastor Yano yang belum pernah bertugas di paroki ini mempunyai gambaran mengenai hal-hal mendesak yang secara pastoral harus diperhatikan di paroki ini, maupun segi keuangan dan posisi keuangan. Jadi laporannya sungguh sangat baik. Mudah-mudahan ini menjadi juga dorongan untuk paroki-paroki yang lain yang membuat atau yang sering kita minta untuk melakukan yang sama ketika terjadi pergantian pastor paroki. Demikian komentar singkat kami mengenai laporan pertanggungjawaban malam ini. Tuhan memberkati.